Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video ini kembali saya berbagi alur cerita film, dan ini dia filmnya. Film ini berkisah tentang seorang pria Inggris yang dikirim ke suku pedalaman yang ada di Sarawak pada tahun 1930-an sebagai bagian dari pemerintah kolonial Inggris. Pria muda itu berbaur dengan suku pedalaman dan jatuh cinta dengan salah seorang wanita di suku tersebut. Namun kisah cinta harus putus di tengah jalan alias tidak bisa ke jenjang berikutnya karena bertentangan dengan hukum dari negara Inggris. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tak usah berlama-lama dan tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria petugas kolonial Inggris yang bernama John Truscott. Ia baru saja tiba di sebuah pelabuhan di Sarawak, Borneo. Borneo sendiri adalah nama lain untuk Pulau Kalimantan. Kolonial Inggris dan Belanda menyebutnya Borneo karena banyak ditemukan rempah-rempah yang sangat berguna untuk obat-obatan. Kemudian salah seorang pria anak kepala suku pedalaman yaitu suku Iban datang menjemput John. Pria itu bernama Belansai. John dan Belansai menuju ke suku Iban melewati sungai dengan menaiki sampan. Tak berapa lama mereka pun tiba dan ia disambut hangat oleh orang yang bernama Henry. Henry sendiri menyebut dirinya sebagai gubernur di wilayah itu. John sebenarnya baru selesai dengan pendidikannya dan tujuan John sangat baik di mana ia ingin mendidik orang primitif yang ada di suku pedalaman itu sebagaimana yang ingin dilakukan oleh ayahnya sebelum meninggal. Karena ayahnya sempat berada di suku pedalaman, tepatnya bersama suku Iban. Henry sendiri menyambut baik tujuan John untuk mendidik suku Iban. Kemudian Henry mengantarkan John ke sebuah rumah yang akan ditempatinya. John mendapat undangan untuk datang ke rumah betang. Rumah betang adalah tempat berkumpulnya suku Iban. Entah itu acara hiburan atau kemalangan, pokoknya yang berkaitan dengan suku Iban mereka akan mengadakannya di rumah betang. Belansai kemudian mempertemukan John dengan kepala suku setempat yang bernama Malaka. Belansai sendiri adalah anak dari Malaka. Suasana di rumah betang itu terlihat sangat ramai dan salah seorang wanita datang dari arah belakang John menawarkan minuman berupa arak. Sebagai tradisi yang dilakukan suku tersebut, John wajib meminum arak tersebut. Kalau menolaknya, itu sama saja menghina suku Iban. Mau tidak mau, John pun meminum arak dan ketika ia menoleh ke arah wanita di belakangnya, ia sungguh sangat terpesona melihat wajah cantik yang sedang beradu pandang dengannya. Malam pun tiba, wanita suku Iban pun menunjukkan tarian suku mereka di depan John. Tarian itu adalah tarian berupa penyambutan orang baru di tempat mereka. Pandangan mata John susah teralihkan dari salah satu wanita yang menari di depannya, seolah-olah pandangannya terkunci. Sesuai tradisi suku Iban, kalau orang yang dipasangkan kalung dari si penari, orang itu wajib memberi hiburan. Bisa dengan menari, bernyanyi, berpuisi, dan bahkan membuat lawakan. Ya, intinya memberi hiburan ke penonton. John pun menarik Belansai untuk berdansa. Ia menuntun Belansai gerakan demi gerakan. Hal itu membuat orang yang ada di tempat itu tertawa riuh dan sangat terhibur. Mereka menganggap John sangatlah lucu dan menyenangkan. Tanpa sadar, John telah banyak minum arak hingga membuatnya mabuk. Esok paginya Henry mengungkapkan kepada John bahwa suku itu telah terbiasa minum arak dan mengatakan lagi bahwa banyak penambang Cina yang masuk ke wilayah suku Iban tanpa izin dan suku itu berusaha akan menghabisi penambang-penambang liar tersebut. Kemudian Henry memperkenalkan wanita yang bernama Selima. Selima datang bersama kepala suku. Melihat wajah Selima tentu tidak asing bagi John karena mereka telah beradu pandang sewaktu berada di rumah betang. Tapi untuk namanya John baru mengetahuinya. Selima disuruh tinggal satu atap dengan John, dan Selima juga akan menghangatkan kasur John malam, siang, atau kapanpun John menginginkannya. Dalam budaya suku Iban, budaya itu disebut sebagai kamus tidur. Tentu saja hal seperti itu akan sangat menyenangkan bagi para pria yang tinggal di tempat itu, apalagi Selima mewarisi tubuh dan wajah yang begitu sempurna, persis seperti aktris Hollywood yaitu Jessica Alba. Namun hal itu ditolak oleh John. Budaya semacam itu bertentangan dengan keyakinannya. Henry pun sedikit memaksa John dan menjelaskan bahwa dengan cara seperti itulah John bisa dengan cepat menguasai bahasa suku Iban. Ibu Selima sendiri dulunya merupakan kamus tidur dan dari ibunya lah Selima bisa fasih berbicara bahasa Inggris.
Selima sendiri menegaskan bahwa ia memilih John tempat dirinya berlabuh sebagai kamus tidur. Malam pun tiba, John kini tinggal satu atap dengan Selima dan ditambah lagi satu pelayan pria John yang dari suku Iban yang bernama Famos. John termasuk pria yang masih lugu. Di malam itu ia hanya mengucapkan selamat malam kepada Selima yang rebahan di sebelah kamarnya. Belum ada tanda-tanda bahwa John tertarik dengan wanita yang menjadi kamus tidurnya. Pagi pun tiba, Belansai mengerjai John karena baginya John terlihat lucu. Dengan begitu mereka terlihat lebih akrab. Sedangkan Famos membawakan pria setengah matang kepada John untuk mengurusi hal pribadinya. Tentu saja hal itu ditolak olehnya. Dan perselisihan pun sedikit terjadi antara John dan Selima karena John tidak mau menyentuh ataupun merengkuh nikmat bersama Selima. Jadi kalau Selima kembali ke rumah betang, ia akan dianggap wanita paling jelek karena ditolak oleh pria. Tentu saja hal itu juga akan berimbas kepada John. Suku Iban akan meragukan kejantanannya karena menolak Selima. Untuk itu ia melarang dan membujuk kembali Selima agar tetap tinggal dan jangan pergi ke rumah betang. Kemudian John bertemu dengan Angie, istrinya Henry, di mana Angie mengungkapkan kalau John harus tidur dan melepaskan hasrat dengan Selima agar suku Iban tidak mengira bahwa organ bawahnya sedang bermasalah. Malam pun tiba, John mulai akrab dengan Selima. Meskipun masih bersikap canggung dalam menghadapi Selima, mereka masih tidur terpisah dengan kamar yang bersebelahan. Setidaknya John sudah mulai menerima kehadiran Selima berada di dekatnya. Pagi pun tiba, suasana di rumah betang sangat ramai. John bertemu dengan Belansai dan menantangnya menyelam di air sungai. Siapa yang paling lama menyelam itu yang akan keluar sebagai pemenang. Belansai adalah juara bertahan dalam lomba menyelam. Semua yang ada di suku itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi dengan senang hati ia akan meladeni tantangan John untuk menyelam. Hitungan waktu untuk menyelam pun dihidupkan. Selima dan anggota suku Iban yang berada di dekat sungai menjadi saksi siapa yang akan menjadi pemenangnya. Belansai pun kalah, ia bisa menyelam di dalam air selama 5 menit, sementara John menyelam selama 10 menit. Tentu John bisa lama menyelam karena sebelumnya ia telah menyiapkan peralatan menyelam di dalam air. Malam kembali datang. John dan Selima kini sudah sangat akrab. Suasana canggung pun tak terlihat lagi di antara mereka. Selima pun mengajari John bahasa Iban. Sedangkan John mengajari Selima menulis dalam bahasa Inggris. Ia menulis kata lengan di lengannya Selima. Begitu juga Selima, ia menyebutkan apa yang disentuh John dalam bahasa Iban. Tanpa mereka sadari, rupanya keduanya sudah saling pagut. Dilanjutkan dengan John menyentuh bagian bawah Selima dan Selima tetap menyebutkannya apa yang disentuh John dalam bahasa Iban. Hingga akhirnya Selima mengajari John olahraga ranjang. Tubuh John semakin ringan, seakan terbang dan terbawa melayang ke langit ketujuh. Dan hal itu tentunya membuat John dengan cepat menguasai semua bahasa yang diajarkan Selima. Dan John pun makin candu belajar bahasa dengan Selima. Tapi rupanya budaya kamus tidur bagi suku Iban ada batasannya. Selima sebagai kamus tidur tidak boleh bangun tidur bersama John selama 5 hari berturut-turut. Dan Selima harus menghindari itu. Jika itu terjadi, mereka telah dianggap bertunangan dan akan dinikahkan. Malam itu, setelah selesai merengkuh nikmat dengan Selima, John mendatangi tempat Henry. Ia diundang untuk ikut makan malam bersama keluarga Henry karena anak perempuannya bernama Cecil telah menyelesaikan kuliahnya dan mendapat gelar di bidang antropologi. John pun bertemu dengan Cecil dan kakak prianya yang bernama Neville. Makan malam berlangsung dengan baik. Selesai makan malam, John kembali menemui Selima. Nampaknya benih-benih cinta mulai tumbuh antara mereka. Karena baru sebentar terpisah sudah terlihat rindu yang mengkhawatirkan pada mereka. Pagi pun tiba, perselisihan tanah terjadi antara suku Iban dan hal itu dibicarakan di rumah betang. John menengahi perselisihan itu. Kedua keluarga yang berselisih pun disuruh tarik tambang dan yang menang akan berhak atas tanah itu. Sementara itu Cecil mengikuti John sambil membawa kamera kunonya. Cecil yang melihat Selima begitu cantik, ia ingin memotretnya, namun Selima tidak suka dan meminta John mencegah Cecil untuk memotret dirinya. Tapi Henry memanggil John dan menyuruhnya mengurusi mayat suku Yakata yang ditemukan oleh suku Iban. Adapun Angie, istrinya Henry, menemui John. Ia berencana menjodohkan Cecil dengan John. Namun John masih menimbang perkataan ibunya Cecil. Nampaknya ia tidak tertarik dengan Cecil. Kemudian John menemui Selima. John meminta maaf karena tidak bisa mencegah Cecil yang memotret Selima. Walaupun sebenarnya Selima telah memintanya untuk menghentikan Cecil. John mulai khawatir dengan perasaan Selima, namun dengan marah Selima mengisyaratkan kepada John bahwa ia hanya sebatas kamus tidur dan tidak lebih dari itu. Dan hubungan itu sama untuk semua pria yang akan memilih Selima sebagai kamus tidur.
Esok paginya, John, Selima, Belansai, dan Famos menyusuri hutan untuk melihat keberadaan suku Yakata. Mereka menemukan suku Yakata yang keracunan makanan. Rupanya beras mereka diracuni oleh para penambang. Selima pun keracunan karena mengkonsumsi makanan suku Yakata. Di tempat itu, John hampir saja tertembak oleh salah satu penambang liar yang tak jauh dari suku Yakata. Setelah diselidiki, rupanya para penambang lumayan banyak dan mereka sedang menambang emas dan perak dan dilengkapi dengan senjata api. John dan Belansai mengajak suku Yakata untuk menyerang para penambang tersebut dengan senjata berupa sumpit yang beracun yang digunakan suku Yakata membuat para penambang tersungkur dan tewas karena sumpit beracun itu. Kemudian suku Yakata memberikan gelang kepada John, Belansai, Selima, dan Famos sebagai bentuk pertemanan. Mereka berpisah dengan suku Yakata dan kembali ke suku Iban. John menemui Henry dan mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan Selima. Tapi keputusannya itu tidak disetujui dan ditolak oleh Henry. Pada saat itu hukum negara Inggris melarang keras warga negaranya menikah dengan suku pedalaman, apalagi seorang pejabat kolonial Inggris. Henry juga berbagi pengalaman dengan John bahwa ia punya pengalaman yang sama seperti John waktu masih muda dan memutuskan meninggalkan wanita kamus tidurnya dan tak pernah menemui wanita itu sampai wanita tersebut meninggal. Sementara ketua suku Iban yaitu Malaka melarang Selima menjalin hubungan dengan John sampai-sampai ia dikurung di sebuah tempat supaya tidak bisa menemui John. Namun John bersikeras mendatangi Selima ingin mengeluarkannya dari tempat di mana ia dikurung. Tapi kelihatannya percuma, Selima tidak bisa keluar dari tempat itu. Dengan berat hati, Selima pun mengungkapkan kepada John bahwa mereka tidak akan bisa bersama. Seperti yang diungkapkan Henry, kalau mereka memaksa hubungan dan jadi menikah, berarti John melanggar hukum negara Inggris dan akan dipenjara dalam waktu yang lama. Dengan terpaksa John berpisah dengan Selima. Bagi Selima, cinta tak harus memiliki. Angie dan Henry memaksa John pulang ke Inggris. Setelah mengambil keputusan cukup rumit, akhirnya John menikah dengan Cecil tanpa didasari cinta. Pernikahan itu persis seperti yang direncanakan Angie. Tak terasa, sudah 2 tahun berlalu John meninggalkan Selima dan suku Iban. John pun mendapat kiriman surat dari Henry bahwa Selima telah menikah dengan Belansai di rumah Betang. Dan John pun membalas surat Henry bahwa ia akan kembali ke Sarawak dan membawa Cecil bersamanya. John membuat alasan bahwa Cecil ingin kembali bersama keluarganya yang ada di Sarawak dan hal itu mendapat persetujuan dari Henry. Singkat waktu, John dan Cecil tiba di Sarawak dan bertemu kembali dengan Henry dan keluarga yang lainnya. John berusaha menunjukkan kemesraan dengan Cecil di depan keluarganya. Malam harinya, mereka menonton layar tancap di halaman rumah Henry dan banyak suku Iban yang ikut menonton. John gelisah dan mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan suku Iban. Nampaknya ia mencari seseorang dan hal itu diketahui oleh Cecil. Cecil juga tahu dari Neville tentang kamus tidur yang bersama John beberapa tahun lalu dan wanita itu telah memiliki 1 orang anak. Cecil menyadari suaminya tidak bisa move on dari Selima. Pagi pun tiba, John mendatangi tempat tinggalnya dulu yang sekarang ditempati oleh Neville bersama dengan kamus tidurnya. Tapi Neville terlihat tidak menghargai dan memperlakukan kamus tidurnya dengan buruk. Kemudian ketika John berada di sungai, tanpa sengaja ia melihat keberadaan Selima yang menggendong seorang bayi bersama dengan Belansai. Rasa penasarannya kemudian dituangkan dengan bertanya kepada Famos tentang bayi itu, dan ternyata bayi itu adalah anaknya John, buah cintanya dengan Selima, darah dagingnya. Hati John berdesir hebat dengan kemunculan seorang anak yang ternyata adalah anaknya. Nampaknya John harus memperjuangkan cintanya kembali. Walau seberat apapun rintangan, ia akan berusaha melewatinya. Kemudian John pun menyuruh Famos untuk mengatur pertemuannya dengan Selima di rumah lamanya. Malam harinya, Selima pun datang dan bertemu kembali dengan John. John mengungkapkan ia ingin menemui anaknya. Selima pun memenuhi keinginan John mempertemukan si bayi dengan ayah kandungnya, tapi hanya sebentar. Selima kemudian mengungkapkan kepada John agar jangan mendekati dirinya dan bayi itu, karena Selima bisa saja dihukum bahkan dihabisi oleh Malaka ataupun Henry. Malam kini berganti pagi. Angie mendapat John membuat kapal mainan untuk anak-anak. Ia tahu bahwa putrinya Cecil belum hamil dan curiga kepada John bahwa ia akan kembali kepada kamus tidurnya. Angie pun mengancam John agar tidak merusak generasi berikutnya dari keluarganya. Seakan John tak peduli dengan ancaman Angie, siangnya ia bersama dengan Selima dan anak mereka di dekat sungai. John menunjukkan kapal mainan kepada si bayi. Kapal itu hanyut dan ditemukan oleh Neville dan membuangnya. Malam pun tiba, percobaan pembunuhan dilakukan oleh Belansai terhadap John. Belansai mendatangi kamar John dan ingin menikamnya. Alhasil pisau mengenai lengan John.
Belansai melarikan diri tapi ia ketahuan oleh Cecil. Bahkan Selima pun melihat kejadian itu karena ia telah mengetahui rencana Belansai. Esok paginya kehebohan pun terjadi. Henry telah mengetahui kejahatan Belansai. Walaupun Belansai putra terbaik suku Iban, tetap saja ia akan dihukum karena telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap pejabat kolonial Inggris. Henry sendiri menyuruh John sebagai hakim untuk menjatuhi hukuman mati terhadap Belansai. Dan ia menyalahkan John karena masih mendekati Selima, namun John berdalih ia hanya ingin melihat anaknya. Dan John balik menyalahkan Henry karena tidak memberitahu John bahwa Selima mengandung anaknya. John pun curiga kepada Henry bahwa ia punya anak dari kamus tidurnya dulu. Betul dugaan John bahwa Henry memang punya anak dari kamus tidurnya dan anak itu adalah Selima. Ia menyimpan rahasia itu agar istrinya NJ tidak melakukan hal buruk kepada Selima. Hati Henry terasa sakit melihat keadaan Selima, namun ia tidak berdaya menghadapi istrinya. Henry tidak pernah memberitahu rahasia itu kepada siapapun kecuali John. Esok paginya, pengadilan untuk Belansai secara langsung dipimpin oleh John yang dihadiri keluarga Henry dan ketua suku serta semua suku Iban. John menjatuhi hukuman mati untuk Belansai karena melakukan pembunuhan berencana terhadap pejabat kolonial Inggris. Di balik vonis yang dijatuhkan kepada Belansai, nampaknya John punya rencana lain tentang Belansai. Ia kenal karakter Belansai, dia tidak akan mau melakukan kejahatan itu. Pasti ada orang yang memaksanya melakukan percobaan pembunuhan tersebut. Malam harinya, tanpa ada yang tahu, John dan Selima melepaskan Belansai dari kurungan dan menyuruhnya melarikan diri dengan memberikan sepucuk senjata api. Setelah Belansai melarikan diri, John pun berjanji kepada Selima bahwa ia akan membawa Selima pergi dari tempat itu. Esok paginya, tanpa sepengetahuan John, NJ memaksa Selima menjadi kamus tidur Neville. Kalau Selima menolak, ia akan mendekam di penjara. Kemudian Neville membawa Selima ke tempatnya dan memperlakukannya dengan buruk. Namun Famos menolong Selima dan memukul kepala Neville hingga ia pingsan. Selima pun melarikan diri dengan membawa anaknya. Sementara Cecil mulai menyerah mengejar cintanya John dan ingin melepaskan John. Karena ketika ia hamil pun John tetap tidak bisa mencintainya dan masih mencintai mantannya. Oleh karena itulah ia mengikhlaskan John pergi dari kehidupannya. Waktu hari masih subuh, Selima telah menunggu John di dermaga, namun ia hanya bertemu dengan Famos. Sesaat kemudian kapal pun berangkat, namun John belum juga menampakkan batang hidungnya. Selima kemudian pergi ke Borneo, Belanda. Jadi dulunya wilayah kolonial Inggris dan Belanda telah dibagi-bagi. Wilayah Sarawak adalah jajahan Inggris yang sekarang bagian dari Malaysia, sedangkan wilayah Borneo merupakan jajahan Belanda yang termasuk dalam negara Indonesia. John akhirnya muncul dan melihat kapal telah jauh berlayar. Ia kira Selima meninggalkannya, namun ia bertemu dengan Famos. Famos mengungkapkan bahwa Selima pergi ke arah Borneo, Belanda. Adapun Henry sempat menghentikan Selima yang ingin pergi dengan sampan bersama putranya. Namun karena mengingat Selima adalah anaknya sendiri, ia pun menyuruhnya pergi dengan memberikan sepucuk senjata api untuk menjaga diri. Rasa haru pun terjadi ketika Selima menunjukkan sebuah diari ibunya kepada Henry. Selima rupanya tahu bahwa Henry adalah ayah kandungnya. Ayah dan anak ini pun saling berpelukan, lalu Henry mengucapkan selamat tinggal kepada Selima yang pergi dengan sampan mengarungi sungai. Sementara NJ menyuruh Neville mengejar John dan Selima. Neville sendiri membawa pasukan ke arah pegunungan. Dengan bantuan beberapa orang di hutan, John pun akhirnya menemukan Selima berada di pegunungan. Namun Neville menangkap basah mereka yang sedang melepas rindu. Ia mengacungkan senjata ke arah Selima dan menyuruh John dan Selima memborgol tangan mereka di sebuah tiang. Kemudian Neville ingin melepaskan hasratnya memaksa Selima melayaninya di depan John. Namun belum sempat Neville melakukan aksinya, borgol John terlepas dari tiang. Ia pun membuat perlawanan dengan Neville. Namun ia kalah karena Neville masih memegang senjata. Sementara Selima dengan tangan di borgol sempat menembak lengan Neville. Neville pun ingin membalas menembak ke arah Selima. Tanpa diduga, tiba-tiba saja beberapa sumpit beracun melesat dan menancap di tubuhnya, membuatnya terkapar dan tewas. Rupanya suku Yakata yang pernah ditolong John menjadi penyelamat bagi mereka. Kemudian John dan Selima bergabung dengan suku Yakata lainnya. Mereka lalu berbaur bersama. John dan Selima bersama dengan suku Yakata akan membentuk sebuah desa dan akan menetap di desa tersebut. Cerita pun ditutup dengan pertunjukan dansa yang dilakukan John dan Selima di depan suku Yakata. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga ini bisa menghibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.